Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisco Serianto Kolau dengan NIM 241 kelas SKR. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengendaraan jarak jauh di kehutanan. Indonesia adalah negara tropis dengan luas hutan terluas ke-9 di dunia dengan persentase tutupan hutan sebesar 49,9% dari luas hutan daratannya. Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang memiliki biodiversitas yang tinggi. Hutan Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik menggunakan teknologi yang tepat. Salah satu teknologi yang sedang dikembangkan untuk kajian kehutanan adalah teknologi pengendaraan jauh. Pengendaraan jauh adalah proses pengumpulan dan interpretasi informasi permukaan bumi dari jarak tertentu menggunakan sensor satelit dalam merekam dengan menerjemahkan radiasi gelombang elektromagnetik yang merupakan pantulan dari suatu objek. Terdapat beberapa aplikasi pengendaraan jauh di bidang kehutanan seperti pengelolaan kayu hutan, estimasi produksi kayu, inventarisasi dan pemantauan sumber daya alam, pendeteksi kebakaran hutan, membedakan tanaman sakti dan tanaman sehat, serta dapat digunakan untuk perencanaan konservasi hutan. Sumber daya hutan harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satu pertimbangan dalam merencanakan pemanfaatan hutan adalah mengetahui dan mengestimasi produksi kayu dalam kawasan produksi hutan. Estimasi produksi kayu melalui pengendaraan jauh memiliki beberapa kelebihan seperti perhitungan estimasi produksi dapat lebih cepat dilakukan. Pengendaraan jauh mampu menganalisis dengan luasan lahan yang luas, tidak memerlukan biaya. Dan di sini ada manfaat citra satelit di bidang kehutanan. Itu ada beberapa macam. Yang pertama, monitoring batas fungsi kawasan hutan. Berikutnya, identitas wilayah habitat satwa. Berikutnya, identifikasi perubahan kawasan hutan akibat illegal logging. Berikutnya, inventarisasi potensi sumber daya hutan. Berikutnya, pemetaan kawasan unit-unit pengelolaan hutan. Berikutnya, perencanaan lokasi raboisasi. Berikutnya, bagi unit pengelolaan hutan HPH. Berikutnya, inventarisasi luas lahan HPH. Berikutnya, menghitung potensi volume kayu. Berikutnya, perencanaan dalam pembuatan sistem plan. Berikutnya, perencanaan jalur transportasi logging. Berikutnya, mengidentifikasi batas kawasan. Berikutnya, evaluasi laju produksi bagi unit pengelolaan hutan HTI. Berikutnya, perencanaan pembagian area usaha ke dalam bentuk blok, petak, dan anak petak. Berikutnya, perencanaan lokasi camp, lokasi menara pengawas, lokasi persemaian, dan lain-lainnya. Berikutnya, monitoring pertumbuhan tanaman dan area siap panen. Berikutnya, secara berkala time series digunakan untuk memantau laju kerusakan hutan deforestation. Di Indonesia juga menggunakan foto udara untuk survei pemetaan sumber daya telah dimulai oleh beberapa instansi pada awal tahun 1970-an. Saat ini telah beredar banyak jenis satelit sumber daya, mulai dari negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jepang, Rusia, hingga negara-negara besar namun dengan pendapatan per kapita yang rendah seperti India dan Republik Rakyat Cina.
Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.